Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhabal annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba alaina bi fi'lil ma'muri wa tarkil mahdur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Dia kata yang paling pantas kita ucapkan atas segala nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, melainkan ucapan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap diberikan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, sebagai contoh yang baik khususnya bagi kita umat Islam, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kami akan sedikit menjelaskan tentang Al-Quran adalah sebagai penenang hati. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tentunya kehidupan seseorang mengharapkan kehidupan yang tenang, kehidupan yang nyaman, dan kehidupan yang bahagia. Padahal kadangkala kita merasakan kehidupan yang tidak tenang, kehidupan yang tidak nyaman, dan kehidupan yang tidak bahagia. Sebaliknya, kita juga pernah merasakan kehidupan yang tenang, kehidupan yang nyaman, dan kehidupan yang bahagia. Tentunya hal ini sebenarnya Allah telah mengilhamkan kepada jiwa seseorang, jiwa yang takwa, jiwa yang bahagia, dan jiwa yang tidak bahagia. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat As-Syams ayat 8-10. Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah telah mengilhamkan kepada jiwa seseorang, jiwa yang menuju kedurhakaan dan jiwa yang menuju ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung bagi orang yang bisa mensucikan jiwanya, dan sungguh rugilah bagi orang yang mengotori jiwanya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dari dalil ini menunjukkan bahwa kebahagiaan seseorang ditentukan adanya mensucikan jiwanya kepada Allah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, diantaranya memperbanyak membaca Al-Quran. Tentunya ketika kita menginginkan kehidupan kita yang bahagia, kehidupan kita yang nyaman, kehidupan kita yang tenang, tentunya kita harus mencari solusi. Apa solusinya? Solusinya, marilah kita sama-sama memperbanyak zikir kepada Allah. Di antara salah satu bentuk zikir dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apa sebabnya ketika seseorang memperbanyak membaca Al-Quran, Allah menjamin kehidupan yang tenang, kehidupan yang nyaman, dan kehidupan yang bahagia. Hal ini ada 3 penyebab yang menyebabkan ketika seseorang memperbanyak membaca Al-Quran, Allah memberikan jaminan kehidupan yang tenang, kehidupan yang nyaman, dan kehidupan yang bahagia. Yang pertama, Al-Quran adalah sebagai penenang hati. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hatinya terasa tenang disebabkan karena zikir kepada Allah. Ingatlah, dengan zikir kepada Allah maka hati akan menjadi tenang. Dari ayat ini menunjukkan bahwa ketenangan hati, kenyamanan hati, kebahagiaan salah satunya disebabkan dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Alasan yang kedua, Al-Quran adalah sebagai obat segala penyakit yang ada di dalam hati. Hati yang ragu-ragu, hati yang tidak tenang, hati yang tidak bahagia, semua bisa terobati dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Hal ini telah disampaikan firman Allah dalam surat Yunus ayat 57. Allah berfirman, ya ayuhan nas
qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis syudur. Wahai manusia, telah datang atas kalian mau'izah dari Tuhanmu, yaitu Al-Qur'an. Yang mana Al-Qur'an wa syifaa'un lima fis syudur. Al-Qur'an adalah sebagai obat dari segala penyakit yang ada di dalam hati. Hati yang ragu-ragu, hati yang tidak tenang, hati yang tidak nyaman, hati yang tidak bahagia, semua bisa terobati dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Alasan yang ketiga, di dalam hadis qudsi Allah menjelaskan, man sagolahul Quran wa dzikri an mas'alati a'taituhu abdolama u'tiya as-sa'ilin. Barang siapa yang menyibukkan membaca Al-Quran, menyibukkan zikir kepadaku Allah, maka aku Allah akan memberi sesuatu yang lebih baik daripada apa yang aku berikan kepada orang yang meminta tapi tidak disertai dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Dari dalil ini menunjukkan bahwa siapapun orangnya yang telah menyibukkan dirinya membaca Al-Quran, maka Allah akan mencukupi kehidupannya walaupun tanpa diminta. Tanpa minta pun Allah akan mencukupi. Apalagi sudah memperbanyak membaca Al-Quran, kemudian disertai dengan permintaan-permintaan sesuai dengan apa yang menjadi keperluan kita. Tentunya seseorang akan merasa bahagia ketika apa yang menjadi keperluan semua tercukupi, dan Allah lah yang mencukupi. Ketika Allah mencukupi, maka Allah lah yang menghendaki kebaikan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tentunya kiat-kiat apa yang harus kita lakukan supaya kita hobi, senang di dalam membaca Al-Quran. Kiranya ada 3 kiat yang perlu kita lakukan supaya kita senang dan supaya kita hobi di dalam membaca Al-Quran. Di antaranya, yang pertama, persiapkanlah Al-Quran yang istimewa, persiapkanlah Al-Quran yang termahal, persiapkan Al-Quran yang terbaik. Untuk apa? Umumnya kita, ketika kita mempunyai sesuatu yang baik, kita selalu ingin mendekatinya, kita selalu ingin melihatnya, karena sesuatu itu adalah sesuatu yang baik dan sesuatu yang terbaik bagi kita. Kiat-kiat yang kedua, kita upayakan di rumah-rumah kita, di tempat-tempat rumah kita yang memungkinkan kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Persiapkan Al-Quran, di antaranya di ruang tamu, di tempat belajar, bahkan di kamar kita. Kita persiapkan Al-Quran supaya sewaktu-waktu ketika ada keinginan membaca Al-Quran, ketika kita berada di ruang tamu, kita tidak perlu mencari Quran kita berada di mana. Ketika setelah kita belajar di ruang kerja kita, setelah kita ingin membaca Al-Quran, kita tidak perlu kemana-mana mencari Al-Quran kita berada di mana. Ketika kita mau tidur, bahkan kita setelah bangun tidur, ketika ingin membaca Al-Quran, Al-Quran sudah ada di depan kita. Kiat yang ketiga, kita manfaatkan kecanggihan teknologi HP Android kita. Kita install dengan bacaan Al-Quran sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tulisan-tulisan mana yang kira-kira enak kita baca, itulah yang kita install. Sehingga sewaktu-waktu kita kemana-mana, kita dimanapun berada, dimanapun tempatnya, ketika kita ingin membaca Al-Quran, tinggal kita membuka HP kita, kita buka Al-Quran, dan kita bisa membaca sewaktu-waktu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kiranya itulah yang bisa kami sampaikan dengan iringan doa. Mudah-mudahan pada tahun Ramadan ini kita semua bisa lebih semangat lagi di dalam membaca Al-Quran, dan ada peningkatan-peningkatan di dalam kita membaca Al-Quran supaya mendapatkan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang tenang, dan kehidupan yang nyaman. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.